Kejaksaan Agung Republik Indonesia menaikkan status perkara dugaan tindak pidana korupsi PT Waskita Beton Precast tahun 2016-2021 dari penyelidikan ke penyidikan. Dengan dinaikannya status perkara tersebut, berarti tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menemukan adanya unsur pidana dalam kasus tersebut. Untuk lebih detailnya terkait ini akan dilaporkan rekan kami, Abdi Rianda Sakti, reporter Tribun News yang sudah siap dengan informasi detailnya. Silakan rekan. Ya, terima kasih Dea. Selamat sore Tribun News sekalian. Saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung RI Jakarta untuk melaporkan langsung terkait dinaikannya status perkara dugaan korupsi PT Waskita Beton Precast dalam masa periode tahun 2016 hingga 2021 dari penyelidikan ke penyidikan. Dengan dinaikannya status perkara tersebut, berarti tim penyidik dari Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menemukan adanya unsur pidana dalam kasus tersebut. Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, menyebut adanya dugaan penyelewengan dana kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan di sejumlah kegiatan oleh PT Waskita Beton Precast. Dalam kasus dugaan penyelewengan itu, kerugian negara ditaksir mencapai 1,2 triliun. Adapun dugaan penyelewengan dana dari PT Waskita Beton Precast ini, yakni pertama adalah pembangunan proyek Tol Krian, Legundi, Bunder, dan Manyar atau KLBM di Jawa Timur. Kedua, pekerjaan untuk memproduksi tetrapod dari PT Semutama. Ketiga, terdapat pengadaan batu split dengan penyedia PT Misi Mulia Metrikal. Selanjutnya, pengadaan pasir oleh rekanan atas nama PT Mitra Usaha Rakyat atau PT MUR. Dan terakhir, terdapat permasalahan atas transaksi jual beli tanah plan di Bojonegoro, Serang. Kejaksaan Agung sendiri sudah menggeledah 3 kantor, yakni pada 18 Mei 2022 di kantor Pusat PT Waskita Beton Precast dan Plan Karawang PT Waskita. Kemudian pada 19 Mei Kejaksaan Agung menggeledah Plan Bojonegara di Serang, Banten. Dalam penyelidikannya, Kejaksaan Agung sendiri sudah memeriksa sebanyak 17 orang saksi dan melakukan penyitaan sejumlah dokumen-dokumen. Meski begitu, sejauh ini Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini. Demikian atas informasinya, Kandea dikembalikan ke studio. Baik, terkait ini juga rekan Abdi sudah melakukan wawancara dan mendapatkan keterangan dari Kapus Penkum Kejagung RI, Ketut Sumedana. Berikut informasi lengkapnya. Precast pada tahun 2016-2020 naik ke tahap penyidikan. Tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus resmi menaikkan status penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi, penyimpangan dan atau penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada tahun 2016 sampai dengan 2020 menjadi tahap penyidikan, artinya masih dalam penyidikan umum. Dengan diterbitkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor frame 24-F-2-FD-2-05-2022 tanggal 17 Mei 2022. Adapun kasus posisi dapat kami jelaskan secara singkat, yaitu bahwa dalam pelaksanaan penggunaan dana oleh PT Waskita Beton Precast Tbk terdapat penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan di beberapa kegiatan. Antara lain, 1. Proyek pembangunan Tol Krian, Legundi, Bunder, dan Manyar atau KLBM. 2. Pekerjaan untuk memproduksi tetrapod dari PT Semutama. 3. Terdapat pengadaan batu split dengan penyedia PT Misi Mulia Metrikal atau PT MMM. 4. Pengadaan pasir oleh rekanan atas nama PT Mitra Usaha Rakyat atau PT MUR. 5. Bahwa terdapat permasalahan atas transaksi jual beli tanah Plan Bojonegoro, Serang. Bahwa dalam penyidikan umum ini diperkirakan, masih perkirakan ini ya, dengan tim penyidik kurang lebih kerugiannya 1,2 triliun. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.